Ya, teman-teman, kita mulai lagi ngebahas emiten punya teman-teman. Kita baca sebentar ya. Dari Bro Arnes ya. TB kata HMS dan obat. Nanti kita bahas ya untuk emiten-emiten yang disebutkan ya. Terus dari Mister Sukses ya. LED setiap aku enggak. Oh, dalam antrian kali teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, karena kan emiten-emiten yang dibahas lumayan agak panjang juga teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus bersabar juga gitu ya. Mungkin lain kita akan bahas teman-teman ya. Makasih ini Bro atas komentarnya ya. Dan terima kasih pun atas masukannya. Nanti kita bahas. WIRG nanti kita bahas juga. Halo, halo. Halo ya. Jadi kita masukin dulu ya teman-teman sini ya. Ada obat terus WIRG udah dibahas lagi. Nggak apa-apa. Dari Bro Muhammad Virgiawan ya. Halo. Untuk indikator pada lokasi itu gimana ya? Teman-teman bisa masuk ke sini nih. Ke playlist ya. Saya sudah menyediakan playlist teman-teman untuk masuk ke foren sama bandar lokal ya. Dari nunggu ya, kita baca komentar dulu. Dari Bro Raji Bubun Bakri ya. Thank you, sama-sama bro ya. Makasih sudah mampir. Terus dari Firda ya, salamnya kok banyak pegang masyarakat. Iya. Nanti mah teman-teman enggak ya. Oh iya, masyarakat hampir kan cuma 48% teman. Berarti kan kelebihan jatah dari 48%. Nanti lihat aja nanti pas update teman-teman ya. Mungkin sebentar lagi update ya. Di bulannya harus, soalnya itu untuk profil itu sebulan sekali update-nya. Nanti kita lihat untuk apa namanya, untuk pipa ya. Dikonfirmasi aja. Nanti kalau sudah ada konfirmasi silahkan di komentar teman-teman, nanti kita bacakan ya. Dari Bro Jainal, Chen udah masuk ya. Chen udah masuk ya. BBYB itu sudah sering dibahas, tapi nggak apa-apa kita bahas lagi. Tapi ya mohon antrian. Dilihat aja dulu teman-teman, BBYB itu ada di sini nih. BBYB itu sering dibahas BBYB teman-teman ya. Itu masih update kok teman-teman BBYB. Ya saya sini nih BBYB. Kalau saya sudah dibahas terbaru, ada yang terbarunya deh. Nah ini ada terbarunya teman-teman nih, BBYB tanggal berapa nih? Tanggal 1 bulan 11 kemarin ya. Nih teman-teman ya, tanggal 1 baru dibahas ya. Udah 2 nih, dari tanggal 26 bulan 10-nya, ini tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 11, berarti baru kemarin dibahas ya. Oke. Oh iya, nanti yang nanyain bandar ya. Bandar-bandaran teman-teman ya ini ya. Jadi dari Bro Muhammad Wiryawan ya. Saya kasih tanda dulu. Nah, untuk poren-porenan atau bandar-bandaran, masuk ke playlist teman-teman. Cari yang namanya cara. Ada cara teman-teman ya. Ini dua ada bocah cara sih teman. Silahkan dicek cara. Di situ sudah saja di sini ya. Di sini sudah saya jelaskan semuanya ya. Ada Pundaca teman-teman ya. Terus ada mana lagi, nah ini ya. Oren net, oren buy sell ya. Terus ini ada juga indikator bandar lokal dan asing teman-teman ya. Semuanya sudah saya bahas di sini teman-teman. Saya pikir apa yang saya canangkan di sini, apa yang saya setting di sini teman-teman ya. Semua sudah tergambar di sini ya. Silahkan dicek dulu teman-teman ya. Oke. Chen nanti kita BBYB, Bufa boleh katanya. Bufa sudah masuk belum ya? Bufa belum masuk ya. Bahas Omed katanya. Cece borong Omed katanya ya. Kita cek nanti ya, Omed ya. Oke teman-teman ya, kita bahas aja langsung ke IHSG kita dulu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang terlibat komentar, sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebaikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua yang saya bahas memetik teman-teman sendiri. Begitupun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada bro-bro sekalian dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Baik, yes kita hari ini keren ya, naik
lumayan teman-teman ya, 1,36%. Ini kalau naik 1,36% nggak terlalu heboh teman, tapi kalau turun 1% nah juga heboh teman-teman. Ya, jadi teman-teman, tapi transaksi sedikit teman-teman ya, sudah mulai di standarnya nih 15 triliun ya. Biasanya kan kemarin-kemarin minggu kemarin ya, sampai 20, 21, 22 teman-teman ya. Paling kecil kemarin 19 triliun gitu. Kalau sekarang sudah mulai kembali ke normal lagi di angka 15 triliun ya. Dan foreign pun ngebuynya sedikit sekarang 4,9 triliun. Tapi penjualan juga lebih sedikit 3,9 triliun. Dan hari ini 999,5 miliar si foreign sudah mulai masuk ke IHSG kita ya. Patut bersyukur teman-teman ya, sudah mulai masuk mulai tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober masuk. Nah, saya pikir bisa bertahan lah kalau terusan foreign masuk seperti ini. Saya pikir dia akan bertahan terus di angka 8 ribuan teman-teman ya. Saya pikir ke 8.500 untuk bulan ini sampai Desember mungkin, atau enggak pertengahan Desember deh. Soalnya Desember itu saatnya foreign itu suka itu teman-teman, foreign ya. Mereka butuh liburan teman-teman ya. Ke akhir tahun biasanya tuh mereka itu harus cari duit dulu gitu kan ya. Mudah-mudahan di bulan ini dia ngambil barangnya, nanti mungkin di akhir bulan ataupun pas di awal Desember mereka sudah mulai take profit. Oke teman-teman ya, IHSG kita keren hari ini ya, naik 1,36% dan foreign pun sudah mulai net buy ya, 999,5 miliar. Dan posisi di 8.275.08 atau naik 111 poin. Oke, nah kita langsung bahas ke BBRI teman-teman ya. Seperti biasa BBRI 4 bank dulu ya. Singkat kok teman-teman, kalau BBRI kan setiap hari dibalik juga kan. Nah, ini BBRI keren ya. MA10, MA20, MA200 berada di bawah candle semua. Walaupun hari ini dia bikin open gap. Nah, berarti kalau dia turun ke sini masih posisi aman teman-teman ya. Nah, perhatikan MA200-nya teman-teman sudah mulai menghadap ke depan. Tinggal satu klik lagi lah teman-teman ya. Biarkan MA200 menghadap ke atas. Saya pikir kalau sudah melewati 4040 ya di sini nih, 4070 ya. Saya pikir bisa lah teman-teman ya. Ini juga menutup gapnya ya. Jadi targetnya dikit lagi untuk tanda kenaikannya, bukan target dan tanda kenaikan aja. Nah, targetnya di angka 4460 ya. Saya pikir kalau sudah mulai menghadap ke atas lah. Dan per hari ini pun si foreign sudah ngambil 151,6 miliar. Benar lokal ikutan bagus teman-teman ya. Kita cek untuk foreignnya. Ada si KZ, si ZPS sama si RX sudah mulai masuk kembali, keren. KZ juga sudah mulai masuk ya. Akan cuma keluar sama si nggak apa-apa teman. Yang penting si foreign sudah mulai net buy kembali dan bandar lokal pun sudah mulai ikutan. Optimis teman-teman ya, 4.460 dalam waktu dekat teman-teman ya. Nanti bisa ke angka 5.000 sama 5.300. Target saya itu dia itu berarti BBRI targetnya itu di harga tertinggi yang baru teman-teman ya. Itu targetnya untuk si BBRI ya. Saya pikir ke sana bisa teman-teman ya. Karena hari ini kan si forex pun sudah mulai bagus ya. Tapi kalau dia tidak kuat di sini dan tidak kuat nanjak ya, di 4280 ya waspada aja, dia bisa koreksi kembali teman-teman ya. Tapi selagi dia koreksinya tidak jatuh lagi dari MA200 masih posisi oke-oke aja ya. Lanjut ke BBNI ya. Jadi sudah mulai di MA200 ini teman-teman ya. Si BBRI ya. Kita cek BBNI apakah sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Udah mulai sideways atas, MA200 sudah mulai di bawah candle. Tinggal nunggu MA20-nya teman-teman, bus MA200-nya. Cuman sedikit akan ditahan di tanda kenaikan ya, 4490 tidak berani up. BBRI berani open gap ya, si BBRI tidak berani open gap. Satu kali mencoba waktu tanggal berapa nih, tanggal 30 Oktober ya. Waktu mencoba tidak sanggup untuk berdiam diri dengan body, cenderung dia pakai shadow lagi. 2 kali melakukan percobaan tidak nyampe, berarti sangat kuat juga teman-teman di sini. Ini area ini sangat kuat teman-teman ya. Di angka 4490. Tapi kabar baiknya si forex sudah masuk 60,1 miliar ya. Dari si bandar lokal pun sudah mulai ikutan. Jadi sudah mulai diakumulasi nih selama 2 hari ini sama si bandar foreign ya. Mas sayang banget SS teman-teman sebagai foreign lokal ya ternyata ya. Foreign KW yang ambil. Tapi di samping itu ada si BK tapi tidak terlalu besar, untuk 8 miliar di BBNI tidak terlalu besar teman-teman ya, biasa-biasa aja gitu kan. AK juga biasa-biasa aja tapi sudah mulai bagus lah.
Si AK kan lumayan juga teman-teman, punya kemampuan. BK juga kalau di emiten-emiten besar sangat berpengaruh teman-teman ya. Tapi kalau di emiten-emiten kecil saya juga tidak suka kalau ada si BK. Tapi kalau di emiten besar BK saya suka juga teman-teman ya. Tergantung emitennya teman-teman, broker. Kalau broker BK itu saya tergantung emitennya. Kalau emitennya memang harus digerakkan dengan yang ekstrim, saya suka dengan pergerakan si BK. Oke, BK sudah mulai bagus ya, sudah mulai masuk kembali walaupun jadi urutan kedua. Harus mampu mendobrak teman-teman. Kalau si BK sudah mulai masuk, ya shadow-shadow seperti ini tuh akan terjadi terbiasa nantinya. Tinggal nunggu konfirmasi aja MA20-nya menempati di MA200 ya. Saya pikir kalau sudah mulai break teman-teman ya, area yang sekarang nih di angka 4480 sudah mulai bagus ya. Target dikit lagi teman-teman ya. Sudah target break ini udah enak ya, harga tertinggi sebelum sudah dilewatin. Walaupun dia koreksi lagi, asal jangan lepas MA200, cenderung baik-baik saja teman-teman. BMRI teman kita ada yang nyangkut tapi sudah kejemput ya, luar biasa kalau ditunggu sebentar lagi. Cuman ini BMRI belum sanggup nih teman-teman ya menembus MA200 nya, berarti kalau menembus MA200 dia sudah menembus juga harga tertinggi sebelumnya. Dipastikan saya pikir sudah mulai bisa up ya. Cuman di hari ini ada pembuangan ya, net sell ya si si Poren ini ya. 23,8 miliar ada jatah sama si AK. Cuman si BK sudah mulai masuk teman sekalian ya. Lebih kalau kita ukur teman-teman dari mulai tanggal 23 Oktober ternyata si Poren itu masih banyak di dalam, apalagi si BK. Cuma si BK hati-hati ya, dia bikin shadow gitu. Mudah-mudahan besok dengan shadownya dia bisa ke minimal ke 4890 dulu teman-teman, biar si tanda kenaikannya, si harga tertinggi sebelumnya dilewatin ya, dengan cara ya dia harus melewati tanda kenaikan di angka 496 dan bisa menyentuh minimal menyentuh MA200 deh teman-teman, biar MA200 nya dikunci dulu ya. Nanti kalau sudah dikunci walaupun isinya koreksi sedikit tapi saya nggak jadi masalah, yang penting MA200 dikunci menjadikan BMR ini bisa menjadi up teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan, tetapi walaupun ada pembuangan dari Poren teman-teman, tapi smart money sudah mulai masuk, sudah mulai baik teman ya. Cuman belum ada yang tinggal ya smart money ya. Oke, masih baik-baik aja BMRI ya. PBCA kalau saham turun 1%, 2%, 5% itu sebenarnya masih kondisi normal teman-teman ya. PBCA tidak mampu melewati MA200, hanya menyentuh aja ya. Tapi dia terus bertahan ya, selama dia tidak jebol candle yang panjang ini teman di angka 29 itu masih bagus ya. Apalagi kalau walaupun turun sampai ke level 8350 lagi ya masih oke karena ditahan di candle panjang ini. Atau jangan sampai dia jebol area 8275, bukan 875 jebol ya bahaya juga teman-teman, bisa menutup gapnya dulu gitu kan. Ya walaupun aman masih ditahan di MA 200 ya, cuman sudah agak turun lagi aja untuk ambil tenaganya, mungkin harus harus dalam juga untuk menembus nanti teman-teman ya. Kita ada kenaikannya di angka 8.800 ya, sangat sulit sekali teman-teman menembus ini ya. Bahkan menembus MA 200 pun sangat sulit, tapi sudah mulai bisa terlihat jelas mulai menghadap ke depan teman-teman ya. Terlebih lagi bandar lokal sama Siporen terus akumulasi sejak tanggal 17 Oktober teman-teman ya. Hari ini 398,6 miliar Siporen masuk dan bandar lokal masuk 244,4 ribu lot. Dan ini RX sama si BK nih, IPBB juga sudah mulai masuk. Ini broker IBB teman-teman, saya suka dengan BB ya. Kalau RX sama si BK kadang-kadang suka satu tipe nih teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena BK, RX sudah masuk, BB sudah masuk, saya pikir bisalah teman-teman dia itu menempuh minimal tanda kenaikan deh, biar melewati MA 200 dan berdiam di MA 200. Kalau sudah break di sini 8950 berarti sudah melewati harga tertinggi sebelumnya, sudah mulai keren ya. Saya pikir MA 200 sudah mulai menghadap ke atas sedikit, tapi ya untuk pungutan keren, smart money pun keren teman-teman. Oke, baru kita masuk ke pembahasan punya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ada LED ya dari DM Milenial ya, saham LED katanya. Bahas LED setiap komen nggak pernah dibuat video. Sering di ini teman-teman, sering dibuat teman-teman ya, LED sering dibuat teman-teman ya. LED, kita cek LED nih, kita cek LED di sini teman-teman ya. Kita back dulu deh nih, LED itu sering dibahas teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin
dilihat dulu teman-teman ya. Itu sering dibahas. Terakhir dibahas kapan? Terakhir itu dibahas tanggal 5 bulan 10 teman-teman LED nih ya. Terus tanggal 21.09 teman-teman ya. Sering dibahas teman-teman LED itu ya. Oke teman-teman ya, kita langsung aja bahas LED ya. Oke, LED kita lihat posisi LED di mana. Logindo LED terakhir tanggal 22 bulan 10 tuh teman-teman ya. Jauh juga ya. Kemarin ya, 22 teman-teman ya. Kita ganti tanggal dulu ya. Jadi LED itu sudah dibahas tanggal 22 bulan 10 teman-teman ya. Nah, ada catatan saya di sini. Oke, LED itu posisinya perhatikan EMA 200. EMA 200-nya masih menukik ke bawah. Artinya masih posisi downtrend teman-teman ya. Beberapa kali nembus EMA 200 tetapi tidak kuat ya. Tidak kuat untuk membelokkan EMA 200, cenderung hanya nempel aja ya. Dari mulai bulan apa nih? Bulan September nempel terus teman-teman ya. Nah, untuk LED ini manfaatin shadownya. Karena setiap shadow itu selalu menempati harga yang saya berikan penanda. Ya, ada tanda-tanda kenaikan, nah dia suka melewatinya tuh teman-teman ya. Manfaatin shadownya mumpung lagi turun dulu. Tidak ada kemampuan dia untuk melewati tanda kenaikan di angka 88. Bahkan per hari ini pun dia ngasih tanda kenaikan di sini. Nah, bila mana tanda kenaikan itu tidak bisa dijebol teman-teman ya. Dengan body cenderung dia akan dibawa turun. Perhatikan untuk bandar lokalnya cenderung jualan. 2 hari ini jualan. Ditambah si foreign jualan juga teman-teman ya. Tapi kalau kita ukur si foreign masih ada di dalam. Tapi secara TA posisinya masih posisi turun atau downtrend. Kenapa? Karena satu MA10 berada di atas candle. MA20 pun demikian. Dan sudah menembus MA200. Bila mana ada kenaikan pun, kalau MA200 masih menuju ke bawah, itu masih ada potensi penurunan. Untuk area penurunan yang paling aman itu di sini teman-teman. Jangan sampai dia jebol 77. Walaupun sih kan banyak PR, ini PR teman-teman. Ini ada PR gap, ini juga PR si ekor merah, ini PR juga. Di angka 71-nya si ekor hijau teman-teman ya. Dan supportnya ada di angka 70. Jadi selama dia tidak jebol area candle yang ini teman-teman, minimal satu tick ditahan di satu tick berarti angka 78. Nah, posisinya masih baik-baik aja. Kali tahan di candle ini. Tetapi kalau sudah mulai jebol bahkan sudah nyentuh 76, waspadalah. Dia bisa ngambil PR-PR-nya dulu ya. Ini PR-PR dia yang harus dikunjungin teman-teman ya. Sampai ke support di angka 70. Jebol support ya waspadalah teman-teman ya. Bisa ke 66. Nah, ini sebenarnya sudah bikin step nih, step 1, step 2, teman step 3, gitu, step 4. Nah, mudah-mudahan besok ada pantulan menjadi step 5 ini. Makanya tanda kenaikan harus bisa dilewati. Bila mana tanda kenaikan tidak bisa dilewati, dia akan turun. Tapi kalau sudah harga tanda kenaikan yang terdekatkan dilewati sekali aja teman-teman. Saya pikir nanti selanjutnya nggak bisa ke 88. Nah, manfaatin teman-teman yang shadow-shadow seperti ini. Nah, teman-teman bisa manfaatin di 15 menitan ya. Nah, ini kan 15 menitan MA200 malam posisi dia itu berada di atas. Jadi masih ada potensi penurunan. Kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu dulu sampai betul-betul si MA200 ini nih berada di bawah semuanya, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ngambil untuk area-area tanda kenaikan, contoh di angka 88 atau mulai kita tarikan ke angka 90 gitu kan. Kalau si MA200 sudah mulai di bawah. Nah, di sini kan ada tanda kenaikan yang agak sulit ditembus juga kan. Di sini kan 88. Beberapa kali nembus tapi tidak mau dengan body ya, cenderung hanya dengan shadow aja. Bila mana tanda kenaikan yang terbaru ini tidak bisa ditembus, cenderung dia akan turun ya. Karena ada ketidakmampuan dia untuk melewati harga tertinggi sebelumnya. Meskipun dibuang sama si bandar foreign, teman-teman sudah net sell ya 103 juta. Ternyata AK sudah mulai masuk ya. Si AK sudah mulai masuk dan punya barang sisa ya, teman-teman. Kita cek deh tanggal 3 November apakah sisa barang atau bukan. Ternyata sisa barang ya. Tapi dia ngejual sedikit. Jadi pengambilannya lebih banyak. Kalau si AK sudah mulai masuk, biasanya suka ada harapan untuk dipantulkan. Makanya pantulan ini harus bisa melewati 82. Bila mana 82 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali.
Ketika dia turun tidak bisa melewati harga alas di angka 77, cenderung ditinggalkan dikit aja 78 berarti ya. 78 itu posisi bagus. Kenapa? Masih ditahan di candle untuk hijau ini. Tapi kalau jebol ya waspadalah teman-teman ya. Ini kan tanda penurunan di angka 76 dan bisa di angka ke 73 untuk menjemput PR-nya. Karena ini juga wajib dikunjungin PR ini teman-teman nih ya. Ini kan support nih, bila mana supportnya tidak dijebol cenderung ditahan di sini aja nih. Cenderung masih oke-oke aja ya, walaupun MA200-nya masih berada di atas dan masih menuju ke bawah. Selagi MA200 masih menuju ke bawah masih ada potensi penurunan. Kita cek untuk lead ya. Posisi di mana? Ya, posisi dari tengah ke bawah artinya masih kondisi murah teman-teman ya. Ini juga emiten ini adalah emiten 50-an. Nah, setiap emiten 50-an, kalau dia di bawah 50 kembali, harusnya teman-teman nggak usah khawatir. Kenapa? Karena standarnya emang di 50 supportnya. Ya, apalagi lagi dia habis turun gunung nih teman-teman ya. Nah, berdasarkan hukum kebiasaannya setelah habis turun gunung, dia di 50. Sama ini juga habis turun gunung ke 50 teman-teman ya. Habis naik bukit ke 50 ya. Nanti teman-teman ngambilnya ketika MA 200 aja enaknya kalau teman-teman nyangkut ya. Nyangkut di harga atas contohnya teman-teman ya, di angka 80-an, 87, tenang aja itu masih bisa kejemput dan posisi teman-teman yang penting di bawah 127 masih bisa kejemput. Atau teman-teman yang lebih aman lagi di bawah 120 deh. 110 itu masih bisa kejemput teman-teman ya. Cuman yang saya bilang tadi itu bahwa emitennya emiten gocapan ya. Dan ini milik fundamental. Biasanya kalau milik fundamental bila mana dia masih berada posisinya dari tengah ke bawah, harga murahnya, saya akan menarikkan ke harga tengahnya. Karena ini harga standarnya di sini. Tapi bila mana dia di harga murah ke bawah, cenderung saya tarikkan ke harga murahnya. Karena milik fundamental. Beda halnya kalau dia milik bandar. Kalau milik bandar bisa ke atas juga masih bisa. Biasanya kalau milik fundamental suka diawasi dengan harga fundamentalnya. Jadi tidak walaupun lepas dari tengah ke atas itu dianggap sebagai bonus aja buat saya teman-teman. Oke, sementara ini MA200 masih menuju ke bawah ya. Jadi MA10 pun masih berada di atas. Harap santai aja dulu kalau mau ngambil, tunggu dulu. Tunggu dulu ya break teman-teman, biarkan MA10 karena menuju ke atas. Dan ingat, kalau ingin kenaikannya agak tinggi, lihat MA200-nya. Bila mana MA200 sudah mulai menghadap ke depan dan sedikit ke atas, itu cenderung dia akan up. Tapi kalau masih menunjukkan ke bawah MA200-nya, walaupun ada kenaikan itu hanya akan sementara aja. Manfaatin kenaikan shadownya teman-teman ya. Bisa 3 tik, 4 tik kan lumayan. Lanjut ke OMED teman-teman ya. Ini dari teman kita ada OMED. Dari Bro Agus ya. OMED hari ini CC borong OMED. OMED CC borong OMED. CC lokal ya. CC lokal borong OMED ada si IP nih. Si bandar lokal masuk 6 kok cuma 6.000 aja teman-teman. Berarti ini bukan daripada bagian bandar lokal teman CC ya. Bukan dari bagian bandar lokal, tapi dia termasuk daripada bandar luar teman-teman ya. Kalau disaksikan di sini cuma 6.000 kan, yang ambil cuma 6.000, sedangkan si CC hampir 236,6 ribu ya. Tapi menjadi bagus juga nih bila mana si CC ini tidak dihajar teman-teman sama si bandarnya. Lagi kan salah satu bandarnya si Excel juga salah satu bandarnya gitu kan. Nah ini kayaknya diizinin teman-teman untuk dibeli atau nanti atau enggak gini teman-teman ya. Biasanya si LG sama si Excel yang naruh di sebelah bid dan opal teman-teman ya. Ternyata dimakan teman-teman sama si CC ya. Sama si CC terus dimakan tapi harganya tidak mau up. Ya cenderung dimakan di situ aja teman-teman ya. Ketika ke bawah dia dimakan lagi sama si CC. Dia punya average 196 artinya 1 tik di bawah harga closing ya. Nah, harga closing kan 196, 197 kan. Kita cek deh closing berapa. Close-nya. Ya kan 197 sekarang 197 kan close-nya teman-teman ya. Nah, si CC punya barang di angka 96 artinya menerima barang terus teman-teman ya. Karena si bandar lokal cenderung nahan teman-teman ya. Kita tidak lihat dari kejadiannya sih teman-teman ya. Tapi intinya si LG sama si Ajet sama si terutama si LG sama si Ajet ya.
dia terlihat jelas buangan, teman-teman. Kan LG juga bagian daripada market maker ya. Ternyata di sisi lain, teman-teman, di sisi lain ya, di sisi lain ada bandar lain yang sudah mulai mau nampung, teman-teman ya. Jadi si LG dengan leluasa bisa ngejual barangnya ya. Selama ini kan kalau dia ngejual barang secara signifikan di sini, teman-teman nih, terlihat jelas ada penurunan yang sangat signifikan. Tapi kalau nanti di sini ada yang siap nampung, maka terjadilah penurunannya tidak terlalu signifikan karena sudah ada siap yang nampung gitu kan. Kalau sini kan yang nampungnya ada yang nabung cuman ya karena apa namanya? Karena ada yang FOMO juga kan, wah naik nih, break kan udah break sini kan teman-teman. Kemarin waktu naik di tengah sini ya. Tiba-tiba dihajar kan, wah keren banget ya. Nah, tapi CDR masih posisi ada pengambilan ya, artinya CDR ini tidak keluar teman-teman ya, CDR-nya ngambil 3.000 ya. Ada CIP juga nih lumayan ya, mungkin LCC juga bagian daripada market maker ada juga ya. Tapi sini terlihat jelas bahwa pengambilan CC itu tidak terlalu bukan tidak terlalu berpengaruh ya, bukan bagian daripada market maker ya, karena market maker aja hanya ngambil cuma 6.000 aja teman-teman ya. Jadi kalau CDR kan udah ketahuan CDR lagi itu bagian daripada market maker kan. Nah bahkan si Foreign pun sekarang malah keluar teman si Foreign. Jadi Foreign malah keluar nih net sell teman-teman ya. Si Aka sudah masuk 3 juta ya, lumayan juga sih 3 juta ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran Foreign ya 3 juta kecil lah. Nah, selagi dia tidak jebol tanda penurunan, teman-teman 192 ya, itu masih posisi baik-baik aja. Nah, sekarang sudah menata diri di MA 10-nya ya. Cuman MA 10 masih menuju ke depan ya. Belum di break untuk bisa menghadap ke atas karena masih ada potensi penurunan gitu kan di gap ini nih. Nah, bila mana dia turun pun ke gapnya masih posisi aman lah. Terlebih lagi ada bantuan dari Bandar Foreign lagi sudah masuk lagi setelah mereka jualan dia masuk lagi. Berarti si OMED ini antara 210 teman-teman ya, sebagai resistnya di sini teman-teman ya. 210 sampai ke sini nih, 218 terus 220 lah dikit aja 220 kan. Akan batas minimal untuk pengambilan buyback kan 220 teman-teman ya. Jadi kalau mau di buyback ya dia cenderung pasti di bawah 220-nya kan dia naikin dulu turunin lagi. Nanti nge-buyback-nya lancar aja karena ini punya waktu sampai bulan Juni tahun 2026 teman-teman ya. Dibatasin sampai situ untuk ngambil 5 miliar aja gitu kan. Makanya dia kalau bermain di level-level antara 210 sampai ke level 184 itu sangat wajar sekali ya. Karena menunggu habisnya pungutan dari untuk buyback-nya teman-teman ya. Tapi selain buyback sama CDR ya, pasti CDR pun yang ngambil juga lah, ngambil bagian juga untuk nanti jualan gitu teman-teman ya. Berarti ada nilai kepercayaan kan dari publik kepada emitennya karena si pemilik emiten aja buyback gitu teman. Oke teman-teman seperti itu ya untuk Omed masih kondisi baik-baik aja walaupun turun ke level 193 itu masih aman. Terlebih lagi terdeteksi bandar lokal sudah mulai masuk. Mungkin jadi juga bagian daripada bandar lokal. Kalau CDR ya pasti bagian daripada bandar lokalnya kan. Dia yang ditugaskan untuk nge-buyback teman-teman. Nge-buyback emitensi Omed ini. Cuma sayang banget si Agi jualannya enak banget yang nerima. Enak banget kalau yang nerima teman-teman. Cenderung leluasa ngelempar 3,7 leluasa gitu. Ya teman-teman ya, jadi si LG sama si Ajat dilempar langsung diterima sama si Cece. Cenderung bagus dong teman-teman ya. Tapi dia bukan daripada bagian bandar dalam, ya sebagai sampai ini bagian daripada bandar luar lah teman-teman ya. Ya mungkin nanti akan ada pergantian pemain ya. LG keluar, Ajat keluar ya tinggal si Cece yang main nanti di sini. Nanti kita perhatikan si Cece ya apakah di seperti SQ gitu kan waktu si BQ ya bukan si SQ si BQ ya si BQ kan diusir mulu teman-teman nih. Nah ini kalau CC besok jualan di bawah kan ini punya average 196 ya. Kalau dia cepat-cepat jualan teman-teman berarti si bandar tidak nyetujuin atau bukan dari bagian mereka. Tapi kalau sudah mulai bagian daripada mereka cenderung dia akan dipiara dan bisa memaaf harga teman-teman.
ini ngasih bagian lah teman-teman ya. Oke, gadget CO ya teman-teman. Lanjut gadget CO, kita cek. Dari sis Yeti Susilowati ya 5511. Sekarang gadget CO 290 target ke berapa? Yeti Susilawati 5511. Harga wajar gadget CO, harga wajar dulu apa? Kalau harga wajar nanti deh teman-teman ya. Untuk harga wajarnya ya, kita tulis HW aja dulu ya. Nanti kita cek besok mungkin teman-teman. Biasa sore saya biasa ngitung harga wajar sore teman-teman, hanya untuk update aja. Oke, kita update dulu sebentar ya. Target ke berapa? Kalau target saya sudah selesai di sini teman-teman. Ini target saya sudah selesai di sini. Setelah itu naik lagi kan sebenarnya ya udahlah, kalau yang punya rezeki sampai atas silahkan aja. Tapi saya sendiri membatasi kepada teman-teman itu cuma sampai sini aja pengawalannya. Karena gadget CO bagus juga teman-teman ya. Beritanya positif juga gitu kan. Saya baca-baca beritanya positif gadget CO. Nah, harga pun dari atap ke harga pucuk itu masih posisi ada renggang. Semua ini milik fundamental, sedikit lagi menyentuh harga tengahnya. Posisi sekarang kalau target harusnya di sini teman-teman nih, di angka 370 ya. Tapi saya melihat ini buangannya masih ada buangan teman-teman nih. Perhatikan ya. Ini bandar lokal ini ngebuang, bandar foreign pun ngebuang. Masih net kita cek untuk hari ini AKBK ngebuang sama CLU ya. Oh, ada yang dari mas. Kode itu ada bagian daripada retail teman-teman ya. Nah, CAG tapi sudah mulai masuk nih. Kita cek deh dari tanggal 28 Oktober ya. Kita cek 28 Oktober untuk domestik. Oh iya, masih dikuasain sama teman kita di atasnya teman-teman ya. Ada YW sama PD, tapi pas hari terakhir ya. Pas hari terakhir, hari ini maksudnya teman-teman ya. Lagi sudah mulai masuk tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi lumayan lah untuk 450 untuk pengambilan gede juga gitu kan, sampai 15.000 lot. Tapi kalau lihat dari TA teman-teman ya, untuk day trade-nya ini posisi emas 10-nya masih menghadap ke bawah. Kecuali kalau dia bisa ngebreak area sini nih, ini tanda kepala merah, saya bikin tanda kepala merah ya. Bila mana dia ngebreak teman-teman area sekarang nih yang saya tandain di angka 300, saya pikir sisi emas 10 sudah bisa menghadap ke depan gitu ya. Tapi kalau tidak mampu untuk ngebreak area 302 300 berapa? 306 ya, 306 cenderung dia akan turun ya. Karena saya melihat MA10 masih menuju ke bawah. Oke lah, MA200 masih MA20 masih menuju ke bawah gitu teman. Masih menuju ke atas gitu. Cuman yang saya khawatirkan itu ini barang lokal sama si polanya masih jualan. Nah, walaupun ada si LG sama si YB sudah mulai masuk gitu kan. Tapi secara TA kalau belum bisa ngebeli ke area 302, 306 ya cenderung dia akan turun ya. Tapi kalau sudah di break, saya pikir dia untuk menembus gapnya, gap nih teman-teman, ini gap di 372 gap ya. Nah, ini posisinya bisa ke sini teman, tapi asalkan dia harus bisa menembus ini dulu ya. Karena gap ini pasti ketembus teman-teman, suatu saat pasti ke sini, walaupun tidak sekarang tapi suatu saat pasti ketembus. Begitupun dengan gap up di sini kan ketembus juga kan di sini. Artinya dibayar lunas gitu ya. Nah, mudah-mudahan dibayar lunas dulu ya. Nah, ini gini teman-teman ya. Jadi si gadget CO2 ini kalau dia posisi bandar foreign ngambil lagi di harga atasnya. Ini kan lagi barang pembuangan nih, bandar foreign sama bandar lokal. Kemarin sempat ngambil kan di sini, cuma langsung buang lagi. Tidak lama-lama dia ngebuang sama si bandar lokal juga ikutan. Berarti ini adalah gerak daripada bandar lokal sama si foreign harus bekerja bersama-sama gitu kan. Nah, bila mana harga sekarang itu si bandar lokal sama si foreign masuk lagi, cenderung dia net buy, saya pikir akan melanjutkan kenaikan. Tetapi waspadalah teman-teman bila tidak terjadi seperti itu. Waspada ketika si bandar lokal sama si foreign tidak mau ngambil lagi. Mungkin dia sudah ngambil take profit, untung sama modalnya sudah kembali, sisa barang yang seperti biasa, sisa barang dijual di berapapun kalau sudah untung, sama modalnya sudah didapat, teman-teman ya cenderung dia akan dijual di harga berapapun jadi untung. Nah, makanya tunggu sampai betul-betul dia tidak jebol area 268. 268 jebol, waspadalah teman-teman ya. Terlebih lagi kalau ingin targetnya teman-teman ya. Kalau dari saya kan sudah selesai teman-teman ya.
Sehingga ini ada pair gapnya aja nih, sedangkan barang lokal sama support ini keluar, tapi di sini ada si AG sama si YB yang masuk. Makanya besok kalau dia terjadi break, teman-teman saya pikir akan melanjutkan kenaikan. Karena sini masih ada kesempatan ke harga lebih atas lagi. Tapi untuk saat ini teman-teman ya, untuk saat ini kita tunggu konfirmasi konfirmasi satu, dia harus bisa ngebreak dulu area 306, dan bandar lokal sama foreign akan lebih baik deh kalau dia sudah mulai terlihat jelas dia ngambil lagi. Mereka kalau jualan di atas dan ngambil di atas cenderung bagus teman-teman. Tapi secara trend masih posisi uptrend, yang penting dia tidak jebol area support di sini ya. Ya supportnya jangan sampai jebol ya teman. Jebol support ya bisa support berikutnya di angka 218 gitu kan. Ini kan tanda penurunan ya, kecuali kalau dia tidak dijebol area 204. Posisi masih di sini masih posisi baik-baik aja ya. Nah masih tahan ya 200 nya, dan sini ada support di sini. 204 support ya. Biasanya kalau support tidak ketembus, hanya tersentuh sama shadow aja nggak jadi masalah, tapi kalau sudah ketembus cenderung dia akan turun. Tapi kalau hanya disisain satu tick, nah biasa sih bisa up kembali teman-teman. Ya teman-teman, untuk GJTL seperti itu ya, karena potensi penurunan masih ada, waspadalah dulu teman-teman, karena MA10 nya masih berada di atas ya. Biarkan dia ngebreak dulu, MA10 berada di bawah kanan. Dan saya mengingatkan, harga sekarang sudah harga premium. Apa itu? Dia sudah di harga tengah ke atas. Yang suka saya bilang, harga premium itu harga tengah ke atas. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman. Itu saran dari saya untuk si gadget Semil ya. Jadi untuk saat ini kita bikin update aja dulu teman-teman ya. Nanti kita bicarakan untuk harga wajarnya mungkin di siang hari lah teman-teman ya. Semil dari Muhfiti Hidayat ya. Bahas Semil. Oh udah lama ya. Terima kasih Warizan Lancar. Amin. Makasih. Ini dari dunia populer. Dari Sandi Firdausi. Lagi Semil posisi November bagaimana? Nyangkut 488. Semil itu enaknya ngambil di bawah teman-teman ya. Semil itu enaknya ngambil di bawah. Ini nih, lihat Bunda Cat untuk space berarti ini sudah mencapai harga pucuknya, sudah mentok harga atap. Kita cek nih Semil ya, apakah mentok harga atap atau tidak. Nah ternyata dikit teman, sudah mulai ada celah dikit. Nah dia sudah menjajaki sekarang di harga tengah. Bila mana ada pantulan sih bagus teman, berarti mau dijual di harga tengah ke atas ya. Tapi kalau sekarang posisinya lagi turun dulu ya, tanda penurunan dijebol 1 teman-teman, 2, 3 tanda penurunan dijebol. Bahkan saya kalau kemarin ngebahas di sini tanda penurunan di sini di angka 436. Nah satu lagi tanda penurunan di angka 386, satu lagi di angka 360. Nah teman-teman, ini kan saya sudah pernah bilang berkali-kali ya, bila mana gap ini akan terbalas dengan penurunan ini. Banyak PR-nya teman-teman ya, sampai ke level berapa, 177 ya. Perhatikan bandar lokal sama si foreignnya lagi terus jualan ya. Merahnya merah pekat, hijaunya sedikit, merahnya banyak, dan setelah diagram pun masih menunjukkan ke bawah. Lagi posisi downtrend. Perhatikan MA10 sama 20 nya masih posisi di atas candle. Jangan coba-coba untuk average, jangan coba-coba untuk ngambil. Sabar dulu teman-teman ya. Kemarin sempat MA10 di bawah kanan menuju ke atas, cuma tidak kuat karena tidak mampu untuk melewati tanda kenaikannya. Kita cek di sini tanda kenaikan, saya tidak ada tanda kenaikan kecuali hari ini. Nah, hari ini tanda kenaikan di sini. Bila mana tanda kenaikan ini tidak bisa dijebol juga, peak dia akan menunjukkan ke arah bawah. Lebih lagi hanya disentuh sama shadow aja. Apalagi kalau MA10 sama MA20 berada di atas. Cuman ada cumannya teman-teman ya. Karena MA200 berada di bawah candle, ini masih koreksi panjang aja. Karena belum melewati MA200-nya. Bila mana sudah melewati MA200, berarti dia downtrend. Tapi kalau masih MA200 masih berada di bawah candle, ya, dan di bawah MA10, itu masih posisi uptrendnya teman-teman ya, karena belum ketembus ya. Makanya karena koreksi lagi panjang teman-teman, lebih baik teman-teman santai aja dulu ya. Santai aja dulu, jangan ngambil dulu. Kalau teman-teman ada yang nyangkut yang berapa? 488 ya, 488 area sini ya, 488 ya. Oh di sini ngambil, oh area sini ya, area tapi ngambil tapi belum area break. Tapi kalau 15 meter udah break kali ya, karena saya tidak melihat 15 menitan.
15 menitan 488 itu cenderung masih berada di atas masih berada di bawah MA 200 teman-teman ya. Dan suka saya bilang kepada teman-teman kalau mau scalping tunggu dulu sampai dia masuk ke MA 200-nya. Ya, kenapa? Karena MA 200 menandakan walaupun 15 posisinya uptrend. Walaupun dia lagi itu turun ataupun teman-teman beli harga di atas. Kan untuk 15 menit hanya swing pendek, scalping lah teman-teman ya, scalping pendek atau enggak swing pendek lah gitu ya. Ambillah ketika MA 200 berada di bawah candle, itu masih ada potensi kenaikan. Tapi kalau MA 200 masih berada di atas candle, walaupun ada kenaikan hanya sementara aja. Nah, sistemnya ini kalau mau scalping teman-teman upayakan nanti kalau harus bisa nembus 525 dulu teman-teman. Baru teman-teman bisa melakukan pengambilan di situ ya. Nah, dia harus berada di istilahnya kalau untuk scalping gitu teman-teman ya. Jadi upayakan tetap MA 200 sama MA 10 sama MA 20 dipakai aja. Ya untuk menandakan dia masih posisi uptrend dan masih kuat gitu kan. Nah, bila mana MA 200 sudah mulai jebol, ya cenderung dia akan turun juga gitu sama kan. Oke teman-teman ya, sementara seperti itu ya, lagi turun dulu karena si barang lokal sama si poin lagi jualan dulu. Teman-teman kembali yang mau average, tunggu sabar dulu. Jangan teman-teman ngambil ketika MA 210, MA 20 berada di atas. Mungkin kalau teman-teman ngambil di MA 10-nya mungkin kemarin ada kenaikan dikit lumayan kan 575 bisa dijual di angka 600. Kan lumayan 25 poin, teman-teman 20 poin. Ya. Karena setiap emiten teman-teman gini ya, setiap emiten yang dilongsorkan teman-teman ya, apabila harga tertingginya tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Nah, begitupun nanti di sini ya, bila mana harga tertinggi tidak bisa dilewati, cenderung turun. Nah, bagi teman-teman besok ada pantulan di MA 200-nya. Tunggu sampai dia betul-betul mantul di MA 200 dan jangan ngambil dulu ya, jangan ngambil dulu sebelum ada konfirmasi MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Biasakan nanti ngambil itu ketika MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Karena ini lagi turun, targetnya jangan jauh-jauh, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan target tanda kenaikan aja atau di bawahnya. Ya, karena harga tertinggi sebelumnya tidak bisa dilewati. Makanya saya bikin tanda kenaikan lagi di sini. Ya ada si kepala merah, teman-teman. Tapi tenang aja, suatu saat dia akan kesini lagi karena dia meninggalkan gap yang sangat lebar sekali di sini. Ini gap pasti ketutup, ya. Gap ini pasti ketutup, cuman waktunya aja. Teman-teman harus percayakan dengan waktu, tunggu dulu, ya. Tunggu dulu. Pakai sini gap nih. Gap yang sangat lebar itu tertutup dengan baik, bahkan dikasih bonus. Begitupun nanti dengan ini. Apalagi di sini ada space teman dikit ya, walaupun dikit ya. Biasanya suka dia itu sampai ke harga tertinggi lagi, teman-teman. Ini kan masih milik fundamental teman-teman ya. Dan ini juga baru kemarin sore ya, tahun 2023. Jadi kalau nanyain untuk harga wajarnya tidak akan saya hitung ya. Walaupun itu mungkin harga wajar sementara aja ya. Itu tahun 2023 kan, 23, 24 tahun baru 2 tahun. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk semua ya. Sementara gitu dulu ya karena bandar lokal sama support lagi jualan dulu. Tunggu sampai betul-betul nanti si bandar lokal sama support ngambil lagi. Nanti teman-teman upayakan kalau mau ngambil MA 10 bahkan menuju ke atas. Bagi teman-teman yang 488, bagaimana sabar aja dulu ya, tunggu konfirmasi aja. Suka ada pantulan kok. Sebiasanya setiap penurunan pasti dipantulkan kok teman-teman. Untuk menjaring teman-teman juga yang ngambil. Wah, udah mulai mantul nih. Nah, pernah gitu ya. Udah mulai mantul nih ngambil teman-teman. Nah, itu sebagai jebakan dari market maker ya. Wah mau mantul nih gitu. Padahal kalau teman-teman nanti perhatikan, teman saya sendiri ya. Ingat saya sendiri ya. Saya tidak akan ngambil sebuah emiten bila garis 3 ini berada di posisi tengah gini. Tidak akan ngambil. Saya cenderung lebih baik menunggu lama, tetapi saya ngambil di bawah. Walaupun saya nyangkut, artinya nyangkut itu posisinya 10%, 7%, 10%, 20%. Saya tinggalkan average. Saya hanya nambah muatan aja. Karena saya posisinya lagi di bawah. Beda halnya kalau teman-teman sudah di tengah ataupun di atas. Teman-teman harus melakukan unplanning untuk average. Jangan sampai teman-teman sembarangan untuk average. Tapi kalau saya, teman-teman walaupun nyangkut 20%, contoh saya beli sini teman-teman. Contohnya gitu ya. 149. Terus dibawa lagi ke level 110 sampai ke harga rendahnya lah 94. Saya hanya cukup menambah muatan aja. Nambah muatan itu apa? Saya akan nambah muatan seberapa aja dana yang ya udahlah saya contohnya saya masuk 100 atau enggak 10 lah, yang gede-gede ya, 10 juta.
Kalau yang strategi average itu harus masukin lagi 10 juta di harga ketika MA 10 dibakar menuju ke atas, kurang lebih harus jangan sampai kurang dari 20%. Jadi kalau mau average harus lebih daripada 20%. Minimal atau enggak ini kan papan pengembangan harganya ya. Berarti 25% sampai 20 sampai 25% ya. Jadi, itu minimal batas untuk average. Dan cara ngambilnya juga teman-teman untuk average itu ya. Tunggu sampai MA 10-nya. Mulai ini nih. Ini satunya teman-teman nyangkut di pucuk ya. Teman-teman akan ngambil di sini satu pertama di sini. Ukur dulu deh ini berapa persen. Nah, 26% ya. Boleh ngambil di sini. Nanti harga teman-teman kan di sini. Ya, di level sini nih, di 665. Nanti teman-teman kalau jangan ngambil dulu di sini, tunggu dulu MA 10-nya. MA 10 sudah ngambil lagi, teman-teman ya. Nanti teman-teman ngambil MA 10 tapi dengan nominal yang sama, model di sini masuk 10 juta. Maka teman-teman akan average di sini 10 juta juga. Jadi punya harga di harga tengah. Minimal teman-teman di harga tengah. Oke ya, yang pertama penjemputan pertama tidak kejemput. Nanti teman-teman masuk lagi ke sini, ke babak keduanya. Babak kedua teman-teman ya, dia sudah mulai masuk MA 10 lagi, sudah lebih daripada 20%. Nanti mengambil lagi ketika MA 10 bukan juga. Nanti average teman-teman itu ada di sini nanti. Ya, kurang lebih ada di sini lah atau enggak pas average sini. Jadi nanti ketika dia mau naik teman-teman ya, minimal ke harga tengahnya itu bisa kejemput aja. Nah, teman-teman bisa keluar dari situ. Dan average pun harus dengan jumlah nominal yang sama, bukan lot yang sama ya. Kalau teman ngambil 10 juta, average pertama berarti 10 juta. Jadi jumlahnya kan 20 juta. Nanti average yang kedua itu adalah sekitar 20 juta lagi. Baru teman-teman bisa melakukan average. Tapi kalau sudah melewati MA 200, jangan average dulu teman-teman ya. Walaupun MA 10 dibakar 60 juga. Karena potensi penurunan masih terbilang banyak ketika MA 20-nya, MA 200 sorry dilewati. Ya. Beda halnya ketika saya ngambil di harga bawah. Nah, bedanya untuk tambah muatan seperti apa? Kalau saya ngambil 10 juta, contohnya teman-teman ya. Terus saya pingin tambah muatan, saya akan memasukkan 1 juta pun nggak jadi masalah. Contohnya udah turun sekitar 10%. Tambah muatan, ambil 1 juta. Besok tambah muatan lagi, 2 juta. Nah, bedanya tambah muatan itu begitu, teman-teman. Karena saya punya keyakinan bahwa posisi saya lagi di bawah. Jadi walaupun turun, saya masih di bawah, teman-teman. Tenang. Jadi tenang. Bawaannya tenang. Karena posisi pucuk itu teman-teman ya, posisi pucuk itu posisi yang saya akan hindari. Posisi yang akan saya hindari ketika sebuah emiten sudah masuk ke harga tengah. Itu saya anggapnya sebagai harga premium atau harga mahal. Karena sudah lepas daripada harga wajarnya. Tapi saya akan ngambil emiten itu ketika di bawah harga tengah ke bawah. Walaupun turun, saya hanya tambah muatan aja, bukan untuk average. Karena saya punya posisi di bawah, tinggal targetnya harga tengah, bukan harga pucuk. Kalau dikasih bonus bisa ke harga pucuk, teman. Tapi saya tidak akan ngambil terlalu banyak, ya. Saya cenderung kebanyakan, yaudah saya cukup secukupnya, saya ambil secukupnya, udah. Giliran naik, biarin aja naik. Yang penting saya sudah cukup ngambil, udah. Saya keluar aja, teman-teman ya. Saya tidak akan memaksakan diri untuk menjadi orang-orang tamak. Enggak, teman-teman. Kalau teman-teman pandai-pandai bersabar ya silakan bisa ke pucuk lagi gitu. Tapi kalau saya sendiri bersyukur dengan apa yang didapat dan sesuai dengan target. Contohnya teman-teman, oke, dia punya target di sini sebenarnya. Contoh nih, waktu di sini kan. Saya akan menaikkan ke harga tanggal 22. Soalnya saya ngambil di sini MA 10 bahkan menuju ke 214. Saya akan menaikkan ke harga sini, ke angka 28. Andai kan dia ke sini lagi, saya tidak akan dikejar lagi. Ya udah saya take profit di sini aja, gitu kan. Andaikan dia ke atas lagi ya silahkan, teman-teman. Karena saya punya punya target sesuai dengan target yang saya inginkan aja. Gitu kan. Begitu teman-teman. Atau pokoknya target saya di sini teman-teman. Contohnya, oke, saya punya harga di bawah, nanti targetnya harga tengah. Dia susah harga tengah, udah saya take profit. Andaikan dia dibawa ke atas lagi nggak jadi masalah. Maka saya tidak akan kejar lagi, oke. Nah, babak keduanya baru teman-teman ngambil di bawah lagi, oke. Babak harga tengah masih posisi bagus di 429, contoh 429 mana? 429. Nah, 429 kan masih posisinya MA 10 masih berada di garis bawah. Artinya masih ada potensi penurunan. Bahkan ini garis terus-terus teman-teman tanpa memotong MA 20-nya. Bahkan hanya kesentuh cuman sekali doang ya di sini doang nih. Nah,
Jadi ini aja di tanggal 29 tidak kesentuh EMA 20-nya. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi setiap emiten itu nanti punya sejarahnya, teman-teman. Begitu ya. Oke, teman-teman, untuk sistemnya seperti ya. Sabar aja dulu teman-teman ya, karena sekarang posisi sudah mulai di tengah. Bagi yang nyangkut pun sabar aja dulu. Jangan terburu-buru average ya. Jangan terburu-buru average. Oke, teman-teman, gitu dulu ya untuk sistemnya ya. Ada Widi, teman-teman ya. Widi dari siapa Widi? Dari Bro Yogi ya. Widi. Dari Bro Askar Bahari. Widi, terima kasih Bro. Oke, Widi, kita cek ya. Widi mah punya karen film. Oke, Widi tanda penurunan belum ada aja bawah bagus teman-teman tanda penurunan di support ya. Ini masih di supportnya. Masih di support, masih di MA 10-nya ya. Tanda kenaikan saya bikin lagi 49 teman-teman ya. Bandar lokal lagi keluar dulu, foreign pun sama ikut-ikutan tapi tipis-tipis ya. Ini bandar lokal 3 hari keluar. Dia kan sudah naik di MA 10-nya sama MA 20, cuma lagi koreksi aja. Yang dia nempel di MA 10-nya, tapi MA 10 masih menghadap ke atas, teman-teman ya. Dan MA 200 masih menghadap ke atas. Ini lagi-lagi ya target saya bagi yang baru masuk di Widi gitu ya, bagi yang baru menanyakan Widi. Target saya sebenarnya sudah tercapai di sini, teman-teman ya. Ini target utama tercapai, dia diturunkan lagi, tapi saya bikin target lagi di sini, teman-teman. Karena saya melihat MA 200 lagi posisi lumayan ya, masih menghadap ke atas. Tapi lakukanlah planning teman-teman ya, ketika teman-teman ngambil babak kedua ya, dia harus bisa melewati tanda kenaikan kan. Sini belum, di sini doang ya, tercapai di sini. Tapi tidak saya tulis ya. Sebenarnya sejarah itu untuk menentukan, oh ini pernah tercapai gitu kan. Tanda kenaikannya berarti tidak kuatnya di mana, di level mana. Nah ini juga sama. Ketika tanda kenaikan sudah dijebol di sini 46, dia ngasih lagi tanda kenaikan yang baru yang lebih tinggi lagi, berarti bagus teman-teman ya. Nah selagi dia tidak jebol area, ini kan support nih teman-teman, 2 nih support nih ya. Jangan sampai jebol support ya 41-nya nih. Jebol support bahaya teman-teman ya, karena setiap support itu kalau dijebol cenderung dia akan turun teman-teman ya. Maka ini supportnya di sini nih. Ada 2 di angka 41 sama di bawahnya dikit 40 berarti ya. Emang ya akselerasi kan Widi. Nah, dia jauh pun tanda penurunan di level sini 38. Kalau ini supportnya nih. Nah, support kuatnya itu di sini. Ini support jangka pendeknya. Bila mana pingin up, biasanya tidak bisa melebihi supportnya. Ataupun mau melebihi hanya ditinggalkan satu tick. Jadi intinya tidak melebihi aja teman-teman. Bahkan sama pun tidak bagus teman-teman ya. Bahkan sama pun tidak bagus. Yang bagus itu dia itu ketika turun ke support tapi meninggalkan satu tick di atasnya. Jadi tidak jatuh ke support banget, satu tick di atasnya. Nah biasanya itu akan terjadi kenaikan lagi teman-teman. Artinya ditahan di supportnya. Nah sementara ini kan MA 10 masih menghadap ke atas ya. Sorry. Tetapi ini bandar lokal lagi jualan dulu ya. Tapi di sini terdeteksi bandar lokal kan jualan sedikit nih. Hari ini sedikit cuma 3.900 lot aja. Tapi di sini ternyata teman-teman kita pada keluar ya. Yang masuk siapa? AO, YB, teman-teman. Ini Bro YJ walaupun sedikit ya. Tapi lumayan teman-teman. Lumayan lah. Mudah-mudahan bisa ditahan tidak jatuh daripada tanda penurunan sini. Jangan sampai dia jebol tanda penurunannya. Karena kalau sudah jebol ya waspadalah ke supportnya. Support itu kan syaratnya harus meninggalkan satu tick dulu kalau pengen up. Kalau dia jebol supportnya, support saya tidak akan ngasih tanda support teman-teman. Karena bukan target penurunan saya. Kalau target penurunan saya kan tanda penurunannya aja. Makanya setiap tanda penurunan yang disentuh berarti sudah jebol supportnya. Kalau sini nggak sini. Support 35 disentuhlah tanda penurunan di angka 32 berarti sudah jebol support ya. Waspadalah teman-teman. Dia baru bikin supportnya teman-teman, support di sini ya. Karena di MA 10-nya sudah mulai berada, sudah mulai bagus. Ini sebenarnya MA 10 sudah mulai bagus teman-teman. Tinggal butuh dorongan aja. Nanti target selanjutnya di angka tidak jauh tipis teman-teman, lihat tanda sini tanda kenaikan 69 berarti di angka 74. Tetapi apabila nih target di sini nih, ini tanda kenaikan yang 3 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan terlebih lagi yang di atas ini di angka 59. 59 tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun kembali untuk ambil tenaga lagi ya.
Oke, kabar terakhir bagaimana? Kabar terakhir bandar lokalnya masih ada di dalam ya. Kalau kita perhatikan dari mulai tanggal 27 Agustus yang ngambil lagi, teman-teman turun tapi nyisain barang, ngambil lagi, turun ya di sini nih ya. Habis barangnya ngambil lagi kan, turun lagi. Tapi kalau lihat dari sini masih ada sedikit barang yang tersisa. Lumayan lah teman-teman ya. Mungkin tinggal sepersepuluhnya tapi masih ada barang. Artinya mereka habis jualan di atas dan ngambil lagi di atas. Bila mana sebuah emiten jualan di atas dan ngambil lagi di atas, cenderung dia akan up ya. Biasanya begitu. Karena MA200 masih menuju ke atas. Oke, target di angka 73 ya. Masih banyak targetnya, tenang aja teman-teman. Stok target masih banyak. Tapi kita pelan-pelan aja lah teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk WIDI seperti itu ya. Kalau kita lihat sini WIDI teman-teman. Kita lihat sini WIDI. Kita lihat WIDI. Wah, masih di harga murah banget milik bandar, target harga tengah aja bisa teman-teman. Milik bandar aman teman-teman ya. Apalagi baru bikin setengah siklus ya. Kenapa saya bilang setengah siklus? Karena baru dari open dari listing di up gitu turunin lagi. Nah, nanti kalau bikin satu siklus itu dia naik, turun, naik lagi. Nah, naiknya di mana standarnya kan di sini standarnya nih. Harusnya standarnya itu ya sudah ketembus teman-teman. Makanya saya targetkan harga murahnya di sini. 72 itu harga murah teman-teman di sini nih. Ini harga murahnya di sini ya. Makanya kalau dia beri harga murahnya cenderung dia mau bermain di harga murah ke tengah. Nanti targetnya harga tengah karena ini milik bandar. Ya aman milik bandar. Kenapa? Karena tidak punya harga wajarnya. Harga terserah mereka gitu mau ikan ke atas pun bagus, mau ke bawah pun nggak jadi masalah. Tapi intinya kalau milik bandar pasti di up teman-teman ya. Pasti di up gitu. Intinya kalau milik bandar gitu. Cuman ya lama aja teman-teman. Ada yang lama, ada yang sebentar ya tergantung bandarnya gitu. Ya aja dari tahun berapa nih? Tahun 2024 itu kan ya apa tahun 2025 ya kan bulan apa ini? Bulan Januari terus lewat Januari ditambah Oktober itu kan 1 tahun berapa bulan teman-teman ya. Baru di up lagi ke harga ininya. Intinya dia di up juga ya kalau milik enaknya gitu. Ya walaupun yang di atas pasti kejemput aja kalau milik bandar. Beda dengan halnya dengan milik fundamental. Itu harus nungguin fundamentalnya dulu teman-teman. MLPL. Cek MLPL. Dari gudang RM ya. Makasih pembahasannya MLPL oleh pernyataan. Sebut MLPL sangat kuat terus tolong bahas lagi. Jun 371 MLPL terima kasih sama-sama ya. Belum dibahas ya. Dari Ari Agra ya MLPL dan Dasa. Dasarnya saya catat dulu ya. Dasar. Terus ini dari bro siapa? Dari bro Khairukun ya. Assalamualaikum. Inet pipa tos. Pipa Inet tos. Nanti kita bahas ya. Kita bahas MFPL-nya dulu ya. Oke, teman-teman MFPL ya. Ini terlepas dari berita apapun, teman-teman ya. Saya hanya melihat dari usaha makan bekernya. MLPL ya. Tanda penurunan dijebol. 1, teman-teman ya. Ini tinggal dikit lagi MA200 ya. Ya sudah mulai disupport, teman-teman ya, supportnya ya. Di angka 128 130 ya. Ini sebenarnya supportnya di sini, teman-teman. Udah kejebol supportnya nih. Nah, 132 di supportnya, teman-teman. Itu sudah kejebol, teman-teman. Nanti support berikutnya di sini nih, di angka 118 di bawah MA200. Ya. Candle panjang dijebol, support dijebol, tanda penurunan dilewatin. Ada lagi MA200, ada terakhir MA200. Perhatikan MA10 sama MA20-nya masih berada di atas. Ya sedikit-sedikit menyentuh MA10 ya. Tapi di sini sepertinya bandar forennya cenderung masih jualan, teman-teman ya. Bandar lokal pun terakhir masih jualan. Hari ini masih jualan 47.000 lot. Dan si bandar lokal bandar foreign hari ini net sell 958. Kita cek siapa yang nerima, teman kita. Waspada teman-teman. Foreign ada si AK, ada si BK. Tapi kalau foreignnya bagus teman-teman. Nah kita akan cari tanda kenaikannya. Kita gedein dulu deh teman-teman ya. Nah
Kita kalau sudah nyari tanda kenaikan enak. Nah, ini tanda kenaikannya. Nah, 149 kita cari jejak penurunan ya langsung. Nih, jejak penurunannya. Nah, ada jejak penurunan di situ. Warnanya kita rubah. Dikit lagi menyentuh MA 200. Bila mana MA 200 disentuh, kalau tidak ada pantulan cenderung kurang baik, teman-teman ya. Nah, ini juga ketika kenaikan dia bikin gap, teman-teman, itu kurang baik juga karena menandakan bahwa dia itu sudah meninggalkan jejak penurunan. Jadi kalaupun turun ke sini harusnya teman sudah tahu gitu, oh, meninggalkan gap turun wajar gitu ya. Dan MA 10 pun masih menuju ke bawah. Oke lah, nanti ada si AK ngambil nih teman-teman. Nah, biasa ada kenaikan sementara, makanya ini saya bikin tanda kenaikan di sini 149. Bila mana 149 tidak bisa ditembus dengan body, ya, tik dikit 150 aja. Yang penting kita tembus dengan body. Cenderung dia akan up. Saya pikir MA 200 sudah menghadap ke depan. Bila yang kedua kali 159 dijebol juga dengan tik, satu tik lagi di atasnya, cenderung MA 10 sudah menghadap ke atas. Artinya dia akan balik lagi untuk uptrend kembali ya. Tapi kalau tanda kenaikan pertama aja tidak bisa dijebol atau tidak bisa dikunjungi dengan body, cenderung dia akan turun bisa ke level MA 200. Terlebih lagi bandar lokalnya lagi jualan dulu, teman-teman perhatikan ya. Bandar lokal jualan, bandar itu ikutan jualan. Kabar baiknya apa? Smart money sudah masuk dikit-dikit. Nah, makanya kan terlihat ini support teman-teman. Sudah jebol support juga, berarti ini ada support terbaru kan di sini nih. Ini support terbaru ya teman-teman. Tunggu dulu kalau yang baru mau ngambil, tunggu dulu MA10 di bawah sana dan menuju ke atas. Karena apa? Ini lagi downtrend agak panjang aja, bukan downtrend. Koreksi panjang dan dalam, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena MA 200 berada di bawah, karena di bawah MA 10 sama bawah MA 20 artinya masih dalam kondisi trend up-nya. Beda halnya ketika MA 200 berada di atas. Nah, berada di atas ini. Ya. Kalau ini kan lagi menanjak, teman-teman. Kalau sudah mulai turun, mulai sini nih. Potensi turun, teman-teman ya. Posisi turun. Makanya ini dalam posisi masih nanjak dan masih dalam posisi trend up-nya. Nah, meskipun di sini nih, ketika MA 10 di atas, MA 2 sudah di atas, tapi kan menuju ke atas. Beda halnya ada yang sebuah emiten itu MA 200-nya tapi di atas di sini tapi menuju ke bawah. Ada kan? Tadi emiten apa tuh? Ya, ada kan? Jadi MA 200-nya di atas tapi menuju ke bawah, artinya masih potensi penurunan. Tapi kalau MA 200 masih di atas, terus masih ada potensi kenaikan itu ketika masih menghadap ke atas. Ya, biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi dari MA 200 pun bisa ditentukan arahnya masih mau kemana, teman-teman. Kalau masih arahnya masuk ke atas, berarti dia cenderung masih mau ke atas. Cuman ya agak telat-telat dikit lah, teman-teman gitu ya. Untuk di up-nya gitu, teman. Ini masih dalam posisi uptrend. Karena apa? MA 200 masih menuju ke atas, artinya masih ada potensi kenaikan. Terlebih lagi sebenarnya kalau pas di MA 200 ini sebelum menginjak MA 200 dipantulkan dan bandar lokal sama sebenarnya sudah mulai ngambil. Ini sudah mulai dipantulkan, cuma bandar lokal sama sebenarnya belum ngambil signifikan ya. Kalau diambil signifikan aja teman, cenderung dia bisa up. MLPR. Kita cek di sini teman-teman. MLPR pasti di mana? Wah, masih di harga murah, masih aman ya. Oh, ini milik fundamental. Targetnya di harga murahnya sudah dicapai, sekarang sudah break teman-teman. Berarti nanti target di sini nih. Targetnya kita akan targetkan ke angka 400 ya. Karena dia sudah mau bermainan. Ini gue menjadi tanda penurunan juga teman-teman nih. Ketika si harga murahnya dia dijebol lagi teman-teman, menuju ke harga termurahnya lagi, nanti targetnya di harga murah lagi. Tapi kalau sudah mereka bermain di harga murah ke tengah, nanti targetnya harga tengah karena standarnya di sini teman-teman. Kalau kemarin ketika dia bermain di bawah harga murahnya, berarti kan harga murah banget. Hanya jadi targetnya itu di harga murah. Jadi kita step by step. Jadi teman-teman ketika step by step, oh udah ketahuan gitu kan. Oh, ini arahnya mau kemana? Gitu sih. Ini milik fundamental aja, kalau milik fundamental ya sesuai dengan fundamentalnya gitu kan. Tapi kadang-kadang harga fundamental juga kalah dengan harga bandar gitu kan. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Ini harga wajar ini tuh ini masih minus teman-teman nih.
ini kuartal 2 minus, artinya EPS-nya kan negatif, ya. Begitu teman-teman ya, saya pikir itu dulu ya, yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sabar aja, ini dalam masih posisi uptrend kok teman, SMA2 masih menghadap ke atas, dan masih berada di bawah candle juga gitu kan. Nah teman-teman mungkin, yang saya sampaikan, ada kekeliruan ataupun ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau emitennya belum dibahas, teman silahkan di kolom komentar ya, biar nanti saya pun langsung bisa ngebahasnya. Oke, dari saya cukup sekian, terima kasih, salam hangat untuk keluarga di rumah dan ciao.